Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 24 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, seperti biasa, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan pada hari ini kita telah masuk di hari yang ke-23. Itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat ke-44. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop Hari-Hari Raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut." Pengulangan cerita atas pengalaman-pengalaman hidup seringkali kita peringati dalam suatu perayaan atau aktivitas tertentu. Misalnya perayaan ulang tahun kita, kelulusan studi anak kita, atau kelulusan kita sendiri, yang bertujuan sebagai peringatan bahwa kita hadir dan terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan Tuhan, Allah yang hidup kekal, yang hadir di sepanjang perjalanan pengalaman kehidupan manusia. Dalam konteks ini, mengapa karya Tuhan perlu dirayakan? Atau mengapa kita sebagai orang percaya perlu mengulang cerita tentang karya Tuhan di dalam suatu perayaan, ritual, seremonial tertentu sebagaimana yang Tuhan tetapkan? Hari Raya Roti Tidak Beragi menjadi suatu ketetapan turun-temurun. Tentu saja, bukan tidak sengaja harus diceritakan ulang menjadi hari peringatan bagi bangsa Israel. Jelas bahwa penyertaan Allah hadir di antara umat Israel yang memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Bahkan disebut juga Hari Raya Menuai dan Hari Raya Pengumpulan Hasil, menjadi suatu peringatan bahwa Allah menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Hari Raya bagi Tuhan dapat dipahami bahwa tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan Allah di dalam suatu aturan, di dalam satu ritual atau seremoni semata-mata, melainkan menjadi suatu kesempatan untuk mengadakan pertemuan kudus menghadap hadirat Tuhan. Dengan kata lain, merayakan karya Tuhan menjadi kesempatan bagi kita untuk menerima ajakan bergaul karib dengan Allah di dalam kekudusannya. Terakhir, mengadakan perayaan bagiku seperti yang dinyatakan Tuhan juga berarti bentuk pernyataan syukur umat dengan memberikan persembahan terbaik ke dalam rumah Tuhan Allah mereka. Sebuah ingatan buat kita hari ini sebagai refleksi ketika kita telah membaca atau mendengar renungan buat kita pagi ini, menjadi sebuah pertanyaan buat kita, sudahkah kita merayakan karya Tuhan sebagai bukti kehadiran Allah sendiri? Sudahkah kita mengambil kesempatan untuk bergaul karib dengannya? Atau sudahkah kita juga membawa persembahan terbaik kita saat mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita? Perenungan kita hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan mau kita mengingat segala perbuatannya. Jangan pernah lupakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu.
apa yang telah dikerjakan Allah di dalam hidupmu. Lakukanlah sesuatu baginya sebagai sebuah ucapan syukur tulusmu, karena Dia telah berkarya dan bekerja di dalam hidup kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita perlu mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Diberkatilah kiranya kita sepanjang hari ini dan dinyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menepati janji, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirinya dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan, dan terjadilah itu untuk kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.